Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang ini. Setelah sebelumnya melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo hari ini melantik sejumlah kepala badan di Istana Kepresidenan. Prabowo dijadwalkan akan menggelar sidang kabinet paripurna perdana pada Rabu besok. Dalam kesempatan ini, Prabowo akan memberikan pengarahan terkait program kerja kepada jajaran kabinetnya. Selanjutnya, nanti pada Jumat 25 Oktober 2024 hingga Minggu 27 Oktober 2024, Prabowo akan menggelar pelatihan menteri di Akademi Militer di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo Subianto, PSD, sebagai dan pengendalian pembangunan. Setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo melantik 108 pejabat kabinet merah putih yang terdiri dari 48 orang menteri, 5 orang kepala lembaga setingkat menteri, dan 55 orang wakil menteri. Kalau istri saya, Pak. Wakil kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anak. Kami ajak Anda bergabung dengan Zefanya Sarah yang sudah berada di Istana Negara. Zefanya, selamat siang. Apa perkembangan situasi terkini dari Istana Negara, Zefanya? Iya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Seperti tadi yang kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini melantik sejumlah pejabat negara dan juga kepala dan wakil lembaga setingkat menteri. Tadi pelantikan ini diawali dengan pelantikan Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk periode 2024-2029. Selanjutnya dilanjutkan dengan pelantikan Gubernur Lemhanas RI dan juga pelantikan utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden, staf khusus Presiden, dan juga kepala serta wakil badan lembaga. Total ada 7 orang utusan khusus Presiden, 7 orang penasihat khusus Presiden, dan 1 orang staf khusus, serta 5 kepala lembaga dan 6 wakil kepala lembaga setingkat menteri yang tadi dilantik pada pelantikan pagi hari tadi di Istana Negara. Adapun tadi yang dilantik ini beberapa di antaranya cukup familiar namanya di tengah masyarakat, Anggi. Tadi Gubernur Lemhanas RI yang dilantik adalah Aceh Hasan Syadzili yang merupakan wakil ketua DPP Partai Golkar. Sementara untuk penasihat khusus Presiden ada nama Wiranto yang pada Kabinet Indonesia Maju ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, namun di Kabinet Merah Putih ia dilantik sebagai penasihat khusus Presiden. Lalu ada nama Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kita tahu kemarin ia dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, hari ini ia kembali dilantik namun dengan jabatan yang berbeda, yaitu sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Jadi di era Kabinet Merah Putih ini ia mengemban 2 jabatan. Selanjutnya ada nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Dudung Abdurrahman. Ia juga tadi dilantik sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional dan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Lalu juga ada Muhajir Effendi yang pada kabinet sebelumnya ini menjabat sebagai Menko PMK. Namun untuk di Kabinet Merah Putih ia dilantik menjadi penasihat khusus Presiden bidang haji. Lalu kita juga familiar dengan nama Terawan Agus Putranto yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, dan untuk di Kabinet Merah Putih ini ia menjabat sebagai penasihat khusus Presiden bidang kesehatan. Selanjutnya untuk utusan khusus Presiden ini ada nama Raffi Ahmad, seorang public figure yang namanya sangat terkenal di tengah masyarakat. Tadi dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Tidak hanya Raffi Ahmad, juga ada nama Miftah Maulana Habibur Rahman yang biasanya kita kenal dengan panggilan Gus Miftah. Ia juga tadi dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama
agama dan pembinaan sarana keagamaan. Lalu ada juga nama Sita Anjani. Sita Anjani ini merupakan politisi di Partai Amanat Nasional dan juga merupakan putri dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ia juga tadi dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Ada juga tadi Yovie Widianto yang juga dilantik sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tak hanya itu, juga tadi dalam pelantikan ada pelantikan sejumlah badan lembaga negara setingkat menteri serta juga ada wakilnya dan sejumlah kepala lembaga kepala badan yang dilantik ini sebagian besar merupakan badan lembaga yang baru di Indonesia, seperti Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ini dijabat oleh Aris Marsudianto. Ia juga ini merupakan Ketua Dewan Pembina Prabowo Mania dan juga menjabat sebagai Badan Pemenangan Pemilu untuk daerah Jawa Barat pada saat pemilihan presiden yang lalu. Ia sebagai Badan Pemenangan Pemilu untuk Prabowo Gibran begitu. Lalu ada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lalu ada juga Badan Penyelenggara Haji, Badan Percepatan Penuntasan Kemiskinan. Lalu untuk Badan Percepatan Penuntasan Kemiskinan ini dijabat oleh Budiman Sujatmiko. Selanjutnya ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan tadi juga dilantik Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Pusung. Kurang lebih seperti itu, Raffi, kurang lebih seperti itu, Anggi, nama-nama yang dilantik pada pelantikan pagi tadi. Dan selanjutnya rencana besok Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan menggelar sidang kabinet untuk pertama kalinya yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam sidang kabinet ini nantinya Prabowo Subianto akan memberikan arahan terkait bagaimana realisasi dari program-program yang ia sebelumnya janjikan pada saat kampanye begitu sebelum dirinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk sementara, Anggi, saya kembalikan ke Anda di studio. Zevanya Sarah melaporkan dari Istana Negara. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.